Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Marketing Foundation. Oke, di bab analisa bisnis. Nah, pertemuan kali ini yang akan ada tugasnya. Oke, kita akan membahas tentang researching the competition. Ya, jadi kita meriset, mencari. Ya, kalau kita usaha atau kita jadi seorang marketing di perusahaan A, kita harus mencari pesaing kita itu siapa aja. Nah, itu adalah tugas pertama kita, mencari musuh. Untuk memenangkan pertempuran Anda harus mencari musuh. Kalau tidak ada musuh, mungkin Anda nggak tahu. Jadi ditusuk dari belakang dulu musuh, karena musuh mengenali Anda. Oke, maka tugas pertama ada di pertemuan ini, meresearching the competition. Oke. Kita harus mengetahui competition. Untuk apa yang harus kita ketahui? Mengkomparkan kekuatan dan kelemahan. Dengan kita tahu kekuatan musuh kita, kelemahan musuh kita, dan kita tahu kekuatan produk kita dan kelemahan produk kita, sehingga kita bisa membuat strategi untuk menang. Ibarat kata peperangan, Anda nggak tahu kekuatan musuhnya, bagaimana Anda bisa membuat strategi untuk menang? Anda tidak tahu kelemahan musuh Anda, dan Anda sendiri pun tidak tahu kekuatan Anda, tidak tahu kelemahan Anda. Bagaimana Anda bisa memenangkan pertempuran untuk mendapatkan customer bahwa produk Anda lebih unggul? Tentu tidak akan pernah bisa menang. Bahkan membuat strategi aja tidak bisa. Oke, jadi ini sangat penting, mencari pesaing dari segi kekuatan dan kelemahannya apa. Oke, ingat, kompetitor ya, pesaing itu ada 3 besar: direct, indirect, dan substitute. Oke, jadi nanti kemungkinan besar kita akan belajar direct competitor dulu. Oke, karena kita baru ke marketing foundation. Ke depan kita asah kompetitor dari indirect. Jadi usaha-usaha yang indirect sebagai kompetisi kita tidak langsung bagaimana. Ini direct itu kompetitor langsung, indirect kompetitor tidak langsung, substitute kompetitor yang bisa menggantikan produk kita. Nah, pencet. Oke. Jadi direct itu apa? Kompetitor direct itu adalah kompetitor yang menjual produk yang sama persis dengan benefit yang hampir sama. Contohnya HP dengan kompetitor HP lainnya, ya, benefitnya sama. Oke, itu direct kompetitor. Bakso dengan bakso. Indirect kompetitor bagaimana? Alhamdulillah. Indirect kompetitor bagaimana? Indirect kompetitor. Alhamdulillah ya Allah. Maaf, indirect competitor bagaimana? Indirect competitor adalah menjual produk dengan benefit yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya burger dengan ayam, burger dengan snack atau dengan popcorn. Benefitnya berbeda. Kok bisa berbeda? Contohnya gini, saya ingin berjualan burger sehingga orang itu kalau nonton bioskop makan burger daripada makan popcorn. Nah, bisa digantikan kan? Apakah bisa seorang yang biasanya menonton yang ditemani popcorn akhirnya beralih burger? Ini sudah indirect, kompetitornya indirect, karena kita pengen segmentasi target market kita adalah seorang yang pengen nonton bioskop membeli burger daripada membeli popcorn, sehingga burger ini akan bilang, oh, kompetitor indirect saya adalah popcorn. Nah, makanya indirect tergantung dari target market kita. Apakah bisa digantikan oleh produk lain, ya, dari burger dengan snacking tadi. Itu sudah masuk ke kompetitor. Jadi kompetitornya bukan yang produknya burger McD atau burgernya Burger King, itu direct kompetitor. Tapi burger ketika menetapkan pasarnya adalah orang yang nonton bioskop harus makan burger, maka indirect kompetitornya adalah popcorn. Itu salah satu contoh. Substitute, apa substitute? Substitute benar-benar unrelated produk. Kalau tadi kan sama-sama makanan ya, menemani nonton sambil mengunyah makanan, tapi ini benar-benar unrelated produk. Ya, benar-benar produk yang berbeda. Contoh yang paling sederhana, burger dengan es teh. Produk yang berbeda, mungkin kurang berbeda. Burger dengan
apa ya, unrelated. Jadi bisa digantikan tanpa makan, atau mungkin cuman mengunyah permen atau tidak ada hubungannya dengan makanan, menggantikan posisi burger untuk menemani, ya. Contohnya seperti itu. Tapi kita pada pertemuan kali ini belum membahas tentang ini karena ini nanti akan dibahas di materi kuliah di semester-semester lainnya. Yang perlu kita asah, kita harus menganalisa kompetitor direct terlebih dahulu, oke? Nah, ini toolsnya, ini latihan soalnya yang menjadi tugas kalian, competitive metric. Oke, ini nanti terjadi tabel-tabel seperti ini, tapi terserah dari teman-teman akan mengumpulkan, dipecah tidak hanya berdasarkan tabel, nggak apa-apa. Yang penting produk Anda yang Anda pilih, cari minimal 2 kompetitor. Misalkan kalau kita memilih Starbucks, oke, kompetitor 1 apa, kompetitor 2 apa, bebas. Direct kompetitor terlebih dahulu ya, karena jangan indirect, karena itu nanti kita asah di setelah pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita asah untuk direct kompetitor. Di bagian tabel yang sebelah kiri di sini, apa yang akan Anda comparekan, ya, tentang produk Anda kepada produk kompetitor. Bisa ukurannya size ini adalah ukuran perusahaan ya, bukan size dari produknya. Market share-nya, strength-nya, kekuatannya, weakness-nya, value proposition-nya, bebas. Anda pengen mengkomparkan apa? Setidaknya ada 2 yang harus ada, strength, kekuatan, dan weakness-nya. Ini minimal ada ini. Selebihnya yang pengen Anda komparkan apanya? Baunya, rasanya, bentuknya, bungkusnya, apalagi tempat berjualannya. Silahkan Anda catat di sini. Jadi Anda cuman tugasnya mengkomparkan aja dulu, karena step by step, nggak usah sampai ke mana-mana dulu. Komparkan dulu, definisikan. Jadi kolom ini definisikan. Jadi tidak hanya cuman 1 atau 2 huruf ya, definisikan. Ya, jadi kolom ini bisa hanya contoh sampel dari tabel saja. Bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk penjelasan, terserah ya. Jangan terpatok hanya tabel. Tapi pastikan yang di sebelah sini yang ingin Anda comparekan ya. Ini kemampuan critical thinking Anda harus diasah, kira-kira yang mau Anda comparekan produk tersebut apa. Karena setiap produk kadang-kadang yang dikomparekan berbeda. Kalau makanan ada rasanya, tapi kalau jam masa iya ada rasanya, kan enggak. Nah, tergantung dari Anda memiliki critical thinking, asalah dari sekarang. Semakin Anda sering gunakan, Anda akan menjadi marketing yang hebat. Kira-kira apa yang paling Anda harus comparekan gitu ya. Terus pastikan informasi tersebut adalah yang available. Jadi nanti kamu searching ya, dari googling atau dari observing, tanya-tanya orang sebebas-bebasnya. Tugas ini dikumpulkan kapan maksimal? Semaksimal sebelum UAS ya. Tetapi kalau Anda udah selesai, silahkan kumpulkan saja. Kita diskusikan. Ketika Anda mendiskusikan, Anda memiliki kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki, sehingga kemungkinan Anda mendapatkan nilai yang lebih bagus ya, karena bisa Anda komunikasikan, bisa Anda diskusikan dengan saya. Oh, ini kurangnya ini, sehingga Anda mengumpulkan lebih bagus daripada yang tanpa Anda diskusikan. Oke ya, ingat ya, terserah mau ngumpulin kapan, bebas ya. Yang penting sebelum UAS, dan Anda berhak merevisi kapanpun, dimanapun. Anda juga bebas menanyakan kepada saya. Oke, gitu. Dan tugas ini nanti akan kita share di Discord. Nanti di sana silahkan tempat mengumpulkan tugasnya di sana. Akan saya jabarkan deskripsinya di sana. Terus toolsnya seperti apa sih? Oh ya, oke. Toolsnya seperti apa? Nah, seperti ini. Sebentar. Oh ya, lupa, belum saya buka ini. Jadi harus saya buka dulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini boleh di-cut dulu aja Mas, di-post aja Mas. Kasih apa Pak? Oke, nah ini PDF-nya. Ini hanya template format saja. Tidak harus seperti ini, sekreatif Anda. Paling tidak sebutkan nama perusahaan, terus anggota Anda siapa saja, kelompok Anda siapa aja dengan NIM-nya ya. Kemudian, nah, competitive metric ini template saja. Jadi nanti perusahaan yang Anda pilih,
bandingkan dengan kompetitor directnya, ya, oke. 1 2 3. 3. Ya, 3. Yang kamu bandingkan apa saja? Bisa size-nya, market share-nya, grow rate-nya, segmentasinya, targetingnya, positioning-nya, bebas ya. Yang Anda bandingkan bebas ya. Tidak harus seperti ini, tidak harus ada size-nya, tidak harus ada market share-nya, tidak harus ada growth rate-nya, tidak harus. Semakin Anda peka cari informasi, pasti yang Anda bandingkan akan lebih banyak. Atau sedikit tetapi itu paling krusial yang harus Anda bandingkan. Jadi tidak harus banyak, tetapi sedikit pun tidak apa-apa ya. Yang penting itu yang harus Anda bandingkan, Anda harus tahu apa sih yang harus dibandingkan dari produk itu, karena setiap produk pasti berbeda yang akan dibandingkan gitu ya. Jadi bebas, ini hanya template aja. Kemudian Anda kumpulkan ya di Discord, Anda kumpulkan, kemudian Anda presentasikan individu masing-masing satu hasil dari kompetitif market ini. Jadi Anda presentasikan sendiri-sendiri, membuat video, kirim linknya, kemudian akan saya lihat. Jadi company Anda bandingkan kompetitor B gimana, kompetitor C gimana. Waktunya 1 sampai maksimal 10 menit presentasi dari kompetitif market. Jadi ada 2 ya tugasnya. Yang pertama tugas membuat teksnya itu kelompok. Kemudian dari hasil kelompok tersebut masing-masing menjelaskan dalam bentuk presentasi. Sekreatif Anda, terserah mau seperti apa, kirimkan tugas individu. Gitu. Kalau belum paham, tanyakan di WA atau di grup Discord, bebas. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.